Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Untuk kali ini kita masih membahas tentang aplikasi turunan. Untuk video kali ini adalah parts kedua. Mari kita mulai. Kemarin sudah kita bahas beberapa dari materi aplikasi turunan. Untuk kali ini yang akan kita bahas, kita mulai dari menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital. Menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital, bentuk tak tentu dalam limit untuk 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, 0 tak terhingga, min tak terhingga. Aturan L'Hopital untuk 0 per 0, andaikan limit fungsi fx sama dengan limit fungsi gx sama dengan 0, jika limit fungsi aksen x per g aksen x sama dengan L, positif tak terhingga atau negatif tak terhingga, maka limit fx per gx sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Contohnya, hitung limit untuk x mendekati 0 dari fungsi trigonometri 1 min cos 2x per x kuadrat. Dalam hal ini bentuknya akan 0 per 0 ya. Kita jawab untuk limit x mendekati 0 untuk 1 min cos 2x per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0 2 sin 2x per 2x. Nah, sama dengan limit x mendekati 0 4 cos 2x per 2 sama dengan 2. Catatan di sini aturan L'Hopital bisa digunakan beberapa kali asalkan syaratnya dipenuhi. Aturan L'Hopital untuk tak terhingga per tak terhingga. Andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan tak terhingga, jika limit f aksen x per g aksen x sama dengan L, tak terhingga positif atau negatif tak terhingga, maka limit fx per gx sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Contohnya di sini, hitung limit x mendekati tak terhingga untuk fungsi x kuadrat plus x plus 1 per x kuadrat plus 3x plus 5. Bentuknya berarti di sini tak terhingga per tak terhingga. Kita jawab di sini limit x mendekati tak terhingga untuk x kuadrat plus x plus 1 per x kuadrat plus 3x plus 5, maka limitnya akan menjadi limit x mendekati tak terhingga untuk 2x plus 1 per 2x plus 3. Turunannya ya, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian ada catatan di sini, walaupun syarat dipenuhi tapi belum tentu limitnya dapat dihitung dengan menggunakan dalil L'Hopital. Contohnya yaitu untuk limit x mendekati tak terhingga
untuk fungsi X plus 1 per akar dari X kuadrat plus 2X plus 3. Ini pun fungsi yang didapat adalah tak terhingga per tak terhingga. Ketika kita masukkan untuk menjadi suatu jawaban, limit X mendekati tak terhingga dari fungsi X plus 1 per akar X kuadrat plus 2X plus 3 ini sama dengan limit 1 per setengah X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat min setengah kali 2X plus 2. Karena di sini ada pangkat min setengah, kita bisa pindah ke atas dengan pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Ini sama dengan limit akar X kuadrat plus 2X plus 3 per, nah ini di sini kan ada setengah kali 2X plus 2, yaitu berarti X plus 1 sama dengan limit untuk X mendekati tak terhingga. Bisa juga kita menggunakan fungsi limit ini, limit X plus mendekati tak terhingga, kita balik di sini menjadi setengah kali X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat min setengah kali 2X plus 2 per 1 itu sama dengan limit X mendekati tak terhingga untuk X plus 1 per akar X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, seperti contoh tadi, dia tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital karena setelah dilakukan L'Hopital muncul lagi bentuk semula ya. Soal seperti di atas tadi bisa diselesaikan dengan cara yang lain, yaitu dengan limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi X plus 1 per akar X kuadrat plus 2X plus 3 dengan menggunakan limit X mendekati tak terhingga. X plus 1 ini kita ubah bentuknya menjadi X kali 1 per 1 plus 1 per X. Kemudian dibagi akar kuadrat dikeluarkan ya, diubah nih bentuk ini kali 1 plus 2 per X plus 3 per X kuadrat sama dengan limit X mendekati tak terhingga X kali 1 plus per X. Nah, ini karena ada dua faktor bisa dipecah menjadi per akar X kuadrat sendiri dikalikan akar 1 plus 2 per X plus 3 per X kuadrat. Kemudian limit X mendekati tak terhingga menjadi X kali 1 per X akar X kuadrat itu sama dengan X mutlak ya, bisa X bisa min X, sehingga di sini kita sebut harga X mutlak kali 1 plus 2 per X plus 3 per X kuadrat sama dengan limit X plus mendekati tak terhingga untuk X kali 1 plus per X dibagi X akar 1 plus 2 per X plus 3 per X kuadrat. Karena ada X dengan X kita buang, saling meniadakan, maka berikutnya limit X mendekati tak terhingga tinggal 1 plus 1 per X per akar 1 plus 2 per X plus 3 per X. Hasilnya karena berapapun nilai dibagi tak terhingga nilainya adalah 0, maka tinggal 1 per akar 1 ya, sama dengan 1. Untuk bentuk 0 tak terhingga
Untuk penyelesaiannya, rubah ke dalam bentuk 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga. Contohnya limit X mendekati 0 untuk X kuadrat kosekan X. Kita jawab limit X mendekati 0 untuk X kuadrat kosekan X. Ini turunan menjadi limit X mendekati 0 X kuadrat per sin X. Persamaannya ya. Sama dengan X per mendekati 0, ini diturunkan 2X, sin X juga diturunkan menjadi cos X. Karena 0, maka hasilnya 0. Bentuk tak terhingga kita ambil misalkan limit fx sama dengan limit gx sama dengan tak terhingga. Untuk menghitung limit fx min gx dilakukan dengan menyederhanakan bentuk fx min gx sehingga dapat dikerjakan menggunakan cara yang lebih dikenal secara umum sebelumnya. Hitung misalnya limit x mendekati 0 untuk kosekan x min kotangan x. Jawabnya adalah limit x mendekati 0 kosekan x min kotangan x. Ini sama dengan limit x mendekati 0. Kosekan X itu adalah 1 per sin X, kotangan X itu adalah cos X per sin X ya. Kemudian kita ambil turunannya limit X mendekati 0. Oh, belum turunan, ini masih dari sini. Karena ini 1 min cos X dengan ini sin X yang sama penyebutnya, maka ini disatukan dulu. 1 min cos X per sin X sama dengan 1 min cos X itu sama aja dengan sin X. Turunannya adalah sin X. Dan sin X itu turunannya adalah cos X. Jadi sin X plus per cos X sama dengan 0. Teorema nilai rata-rata. Teorema misalkan f kontinu pada A, B, pada diferensiabel pada A, B, maka terdapat paling sedikit 1 C anggota A, B, dan fungsi aksen C-nya adalah FB min FA per B min A. Atau FB min FA sama dengan F aksen C kali B min A. Untuk maksimum minimum lainnya, turunan dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi fungsi satu berubah. Setelah itu kita gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Contohnya sebagai berikut. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luas maksimumnya berapa? Misalkan panjang X dan Y. Kita buat di sini persegi panjang X dan Y. Nah, karena 2X plus 2Y sama dengan 100, maka Y-nya berarti 50 dikurangi X. Luas adalah X kali Y. Maka 2 kali maaf. Karena luas L sama dengan XY, maka luas sama dengan LX. Jadi luas X sama dengan X kali 50 min X. Sama dengan 50 min X kuadrat. Di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 50. L aksen X sama dengan 50 min 2X. Sehingga di sini X-nya adalah 25. Kita ambil turunan kedua untuk L itu 25, maka nilainya adalah min 2.
min 2 itu ada lebih kecil dari 0, maka X-nya sama dengan 25. Terjadi di sini maksimum lokal. Untuk L0 hasilnya 0. Untuk L25 hasilnya 625. Untuk L50 hasilnya 0. Agar luas maksimum haruslah X-nya 25 dan Y-nya 25. Kemudian contoh lain, kita buat sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 x 24 cm. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Nah, kita misalkan di sini panjang sisi potongan di pojok persegi panjang adalah X. Sehingga Vx adalah 45 min 2X kali 24 min 2X dikalikan X. Maka menjadi 4X, ya 2X kali 2X, min kali min positif berarti 4X dikali X. Jadi 2X kali 2X kali X berarti 4X pangkat 3. Kemudian di sini ada ini 90X. 90X ini 48X. Jadi 138X dikalikan X, X kuadrat. Ditambah 45 kali 28 1080 dikalikan X. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 12. Sehingga turunannya di sini turunkan menjadi 12, ya. Disamakan X kuadrat plus 23X plus 90. Maaf ya, ini harusnya X pangkat 2 ya. X pangkat 2 ini, bukan X pangkat 3. 12 X pangkat 2. Ini 12 23 di sini diturunkan berarti 12 kali 23X. Ini 90 108 ya turunannya X. Jadi di sini X jadi 12 kali X min 18 plus X min 5, sehingga diperoleh titik stasionalnya untuk X ini adalah 18 dan X sama dengan 5. Maaf ya, ini adalah pangkat 2 harusnya. Oke. Berikutnya berarti V aksen kedua untuk X itu adalah 24X min 276. Sehingga ketika kita masukkan X-nya 18, nilainya 156, ini lebih besar dari 0.
Kemudian kalau kita ambil 5 min 156, ini lebih kecil dari 0, maka berarti di sini untuk yang pertama di sini adalah X-nya 18 terjadi minimal lokal dan X-nya 5 terjadi maksimal lokal. Untuk menentukan volume maksimum dibandingkan nilai volume jika X sama dengan 5 dan X sama dengan 0, X sama dengan 12 batas DF-nya. V0 sama dengan 0, V12 0, V5 24 50. Agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotak haruslah panjang 35 cm, lebar 14 dan tingginya 5. Bisa saja masalah yang dihadapi harus dimodelkan ke dalam fungsi implisit seperti contoh berikut. Sebuah roket yang diluncurkan vertikal diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari tempat peluncuran 5 km dan jaraknya ditambah dengan kecepatan 5000 km per jam. Posisinya seperti ini ya. Jarak peluncurannya 3 kilo. Kemudian di sini kita lihat ketinggiannya Y dan menara ke kontrol ini sebagai ke pesawat ini sebagai jet. Jadi kita memisalkan ketinggian roket yaitu Y dan jarak menara dari menara adalah jet. Diketahui berarti dz per dt itu 5000 km per jam. dz per dt nya 5000 saat jetnya 5000. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, kita peroleh y kuadrat plus 9 sama dengan z kuadrat. Pada saat z sama dengan 5, maka berarti y-nya sama dengan 4. Dengan menggunakan turunan implisit didapat 2y dy per dt sama dengan 2z dz per dt. Jika data y-nya 4, z-nya berarti 5 dan dz per dt-nya 5000 disubstitusikan sehingga kecepatan vertikal roketnya menjadi dy per dt 5 per 4 kali 5000 yaitu 6250 km per jam. Sampai sini dulu aplikasi turunan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.